Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Alifah, 2 Muhammad Hajan, 3 Sekar Fitri, 4 Puji Lestari. Di sini kami akan menjelaskan menggunakan simulasi PET tentang. Yang pertama, kami akan menjelaskan pembiasan terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan memberitahu langkah-langkah menggunakan PET ini. Yang pertama yaitu buka web, kemudian ketik PET atau phet.colado.edu, kemudian klik tombol simulasi, lalu pilih opsi fisika, kemudian ada menu tentang bending rate. Nah, itu nanti Anda masuk, kemudian Anda dapat memilih mau memakai yang mana untuk mensimulasikan pembiasan dan pemantulan. Sebelum saya menjalankan simulasinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah lambatan cahaya jika perpindahan dari suatu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pembiasan cahaya itu? Penyebab terjadinya pembiasan cahaya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, ketika sinar datang melalui medium udara menuju medium air. Jadi medium air itu kerapatannya lebih rapat dibanding dengan medium udara, sehingga nanti sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian yang kedua yaitu ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang dari medium air menuju medium udara. Jadi ketika sinar datang itu dari medium yang rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Kemudian saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam simulasi saat ini. Yang pertama yaitu ada senter atau sumber cahaya. Ini cahayanya ini. Kemudian saya menggunakan garis normal, ya kan? Ini garis-garis seperti ini adalah garis normal, kemudian ada sudut. Nah, ini adalah sudutnya. Nah, di sini kan di tengah ini ada garis. Itu menunjukkan ada pembatas antara medium 1 dan medium 2. Yang di atas garis itu adalah medium 1, di mana mediumnya ada udara, air, dan kaca. Kemudian di bawah garis ini ada medium 2, di mana mediumnya ada udara, air, dan gelas atau kaca. Kemudian saya menggunakan busur untuk menghitung sudutnya. Kemudian ada ini sinar. Saya menggunakan besar sinar adalah 650 nanometer. Di sini yang pertama saya akan mensimulasikan pembiasan di mana garis normal, di mana cahayanya mendekati garis normal, yaitu dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat.
medium yang kurang rapat saya memilih udara, yang medium yang menuju medium yang lebih rapat saya memilih air. Di mana saya menggunakan sudut di 30 derajat. Pada sinar datang saya menggunakan sudut 30 derajat. Kemudian setelah dibiaskan, di air sudutnya menjadi 22,2 derajat. Sedangkan indeks biasnya ini adalah indeks bias itu 1,328. Kemudian medium 2 ya saya pindah ke kanan. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Nah, dapat dilihat ya, tadi ketika medium yang kedua itu air, sudutnya yang dibiaskan adalah 22,2 derajat. Kemudian setelah saya ubah medium yang kedua menjadi kaca, sudutnya menjadi 19,5 derajat atau mendekati garis normal. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sudutnya akan atau sinarnya akan mendekati garis normal. Setelah itu, saya akan menjelaskan sinar datang atau pembiasan yang mendekati, yang menjauhi garis normal, yaitu sinar datang dari medium yang rapat menuju medium yang kurang rapat. Nah, medium yang rapat ini saya akan menggunakan medium yang pertama atau medium saat sinar datang itu saya menggunakan air. Kemudian untuk medium yang kedua saya menggunakan udara, di mana medium air itu lebih rapat dibanding medium udara. Dapat diketahui bahwa sinarnya itu 30 derajat. Dapat dilihat pembiasannya itu menjauhi garis normal, itu 41,7 derajat. Kemudian ketika saya mengubah mediumnya menjadi yang lebih rapat, yaitu kaca, apa yang terjadi? Dapat Anda lihat sudutnya masih tetap sama ya, yang sinar datang itu 30 derajat, kemudian yang telah dibiaskan pada medium 2 itu menjadi 48,3 derajat, itu semakin menjauh dari garis normal ini ya, garis normalnya. Kemudian saya geser lagi menjadi yang lebih rapat sampai kanan pojok ya kan, ini dapat diketahui ya. Sudut sinar datang itu masih 30 derajat, kemudian pembiasannya itu 53,2 derajat, semakin menjauh. Dapat disimpulkan bahwa ketika dari medium yang pertama itu rapat, kemudian menuju medium yang kurang rapat, itu pembiasannya itu menjauhi garis normal. Untuk sekian penjelasan pembiasan cahaya untuk pemantulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan simulasi tentang pemantulan cahaya dengan PET. Namun sebelum ke simulasi, saya akan menjelaskan materi tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya atau refleksi adalah suatu proses pencerminan yang terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya.
Pemantulan cahaya nanti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemantulan cahaya, yaitu ada 3. Yang pertama, berkas sejajar, berkas mengumpul, dan berkas menyebar. Untuk berkas sejajar ini nanti cahaya hasil pantulnya akan sejajar. Lalu untuk berkas mengumpul nanti cahaya hasil pantulannya itu akan mengumpul, dan begitupun berkas menyebar, yaitu hasil pantulan cahayanya akan menyebar atau dibagikan. Nah, ini adalah jenis pantulannya, yaitu ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur ini terjadi karena berkas-berkas cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata seperti cermin datar, sehingga hasil pantulannya pun akan teratur. Nah, berbeda dengan pemantulan baur karena bidang pantulnya itu kasar dan tidak rata, maka hasil pantulannya cahaya ini akan berbagai arah, jadi tidak teratur. Lalu kita akan membahas tentang hukum pantulan. Nah, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang. Sementara sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi ini adalah garis normal, ini sinar datang, ini sinar pantul. Nah, sudut datangnya ini harus sama besar dengan sudut pantulnya. Langkah selanjutnya kita akan simulasi menggunakan PET. Nah, kita sama ya, tetap masuknya di bending light. Lalu ini adalah laser, yaitu sumber sinar. Dan di sini saya akan menambahkan garis normal. Lalu saya akan mengatur medium-mediumnya. Yang pertama, di sini saya ingin menggunakan udara. Lalu untuk medium kedua, saya ingin menggunakan air. Oke. Lalu kita bisa datangkan sinar dengan cara mengklik. Oke. Nah, ini adalah sinar datang dan ini adalah sinar pantul. Sementara yang ke sini adalah sinar bias. Tapi di sini saya akan membahas tentang sinar pantul. Nah, kalau sesuai dengan teori, sinar datang harus, maksud saya sudut datang harus sama besar dengan sudut pantul. Sekarang kita cek apakah sudutnya sama. Kita bisa lihat dengan mengukur dari busurnya ini juga bisa. Atau kita bisa lihat langsung dari sini. Nah, yaitu sudutnya berapa? 49,4. Di sini juga 49,4. Oke, tapi di sini kita menggunakan busur saja ya. Oke. Nah, saya ingin sinarnya itu sinar datang dengan membentuk sudut 30 derajat. Apakah sudut pantulnya juga sama? Oke, ternyata sudut pantulnya juga sama, yaitu 30 derajat. Oke, jadi di sini terbukti ya bahwa sinar datang akan dipantulkan yang mempunyai sudut sama, sudut pantul sama dengan sudut datang. Lalu kita coba. Saya pengen di sini itu air, tapi yang di sini udara. Ternyata tetap sama ya. Walaupun sinar datangnya itu dari udara, dari air, tetap kalau dipantulkan sudutnya membentuk sudut yang sama. Ini 60, sudut datangnya, sudut pantulnya juga 6. Demikian simulasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.